الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pandangan Imam Syafi'i rahimahullah terhadap kelompok Syiah, dan pada malam hari ini kita akan membahas pandangan Imam Syafi'i rahimahullah dan ulama-ulama yang lainnya tentang tasawuf atau kelompok sufi. Kelompok sufi sebagaimana yang disebutkan dari ulama-ulama tasawuf muncul pertama kali kurang lebih pada tahun 200 Hijriah. Ya, saya ulangi, disebutkan dari sebagian ulama sufi atau ulama tasawuf, mereka mengatakan munculnya kelompok tasawuf itu kurang lebih pada tahun 200 Hijriah. Yang muncul pertama kelompok ini, mereka ingin mensucikan hati mereka agar selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan segala kenikmatan dunia. Ini tujuan mereka. Saya ulangi, untuk mensucikan hati dan jiwa mereka agar selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjauhi dunia secara keseluruhan. Karena menurut mereka dunia inilah yang menghalangi hati seorang hamba dengan Allah. Dunia inilah yang menyibukkan seseorang dari kampung akhirat. Dunia inilah yang melalaikan dan menipu manusia. Ya, akan ada hari pembalasan setelah hari dunia ini. Oleh karena itu, untuk menguatkan pemikiran dan pemahaman mereka, dibuatlah sebuah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, zuran wa kadhban, dalam keadaan Rasulullah tidak pernah mengucapkannya dan tidak pernah menyampaikannya. Apa lafaz hadisnya? Lafaz hadisnya awalul bid'ah fi adil Islam asy-syabab, bahwasannya awal dari kebidahan yang muncul di zaman awal keislaman atau di zaman Islam adalah kenyang. Ini hadis disandarkan kepada Rasulullah dari jalan Aisyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan hal yang demikian. Namun sengaja mereka membuat hadis yang palsu ini untuk semakin menguatkan dan meyakini keyakinan mereka. Dan ini sesuatu yang tidak asing, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kalau antum membaca kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, ya, apa sebab munculnya hadis palsu? Di antara sebab munculnya hadis palsu yaitu menguatkan keyakinan yang itu sudah menjadi i'tiqadnya. Ketika dia mendapatkan hadis, dia baca hadis Rasulullah, tidak ada yang mencocoki dengan keyakinannya, sehingga dibuat hadis palsu supaya lebih menguatkan. Ya, ada satu prinsip di dalam beragama keliru dalam hal yang saya sebutkan ini, yaitu seseorang yakin dulu dengan sesuatu baru dia cari dalil. Ini salah. Ini bukan metodenya Ahlus Sunnah dalam beragama. Ya, tetapi metode Ahlus Sunnah dalam beragama, mereka tidak yakin dulu dengan sesuatu sampai datang dalil.
Ketika datang dalil, ya sudah, dia terima. Tetapi kalau dia yakin dulu dengan sesuatu, maka akan kerepotan. Ketika dia mendapatkan dalil, ya sudah, alhamdulillah, dia bersyukur. Apa yang kita yakini ternyata ada dalilnya. Ya, namun ya, dalil yang dia gunakan ini bukan untuk diikuti, tetapi sebagai pembenaran apa yang telah dia yakini. Ya, atau keyakinannya tersebut tidak mendapatkan dalil satupun dari Rasulullah, maka dia cari dalil yang lainnya. Dibuatlah hadis-hadis palsu. Atau kalau seandainya ada hadis yang ternyata bertentangan dengan keyakinannya dia, maka disitulah dia mulai melakukan kriminalisasi terhadap hadis. Apakah nanti akan dikatakan hadisnya ini sudah mansukh, sudah dihapus? Apakah hadis ini hadis yang nggak sahih? Padahal hadisnya di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim. Iya. Hadis ini nggak bisa difahami secara zahir, tetapi harus difahami demikian maksudnya. Ini namanya orang mencari dalil sebagai pembenaran, bukan mencari dalil untuk kebenaran itu sendiri. Ya, inilah yang membedakan hal yang mendasar, perbedaan di antara ahlus sunnah dengan yang bukan ahlus sunnah. Dia akan berusaha untuk mencari dalil, berusaha untuk mencari apa yang bisa membenarkan keyakinannya. Ya, sering kita sampaikan, orang-orang yang berkeyakinan bahwasannya memperingati hari kelahiran Rasulullah adalah bagian dari ibadah. Iya, cari ayat Quran, cari hadis Rasulullah. Ini ada ayat Qurannya nih. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini dalilnya. Kamu bahagia enggak diutusnya Rasulullah? Ayat Al-Quran konteksnya Allah berbicara diutusnya Rasul. Diutusnya Rasul kapan? Ketika beliau berumur 40 tahun. Loh, kok bisa kamu jadikan ayat ini sebagai dalil memperingati hari kelahiran beliau? Ayat berbicara tentang diangkatnya Rasul sebagai Rasul ketika beliau umur 40 tahun. Kok dibawa kepada apa? Hari kelahiran beliau. Ini kan namanya nggak nyambung. Ini namanya kriminalisasi terhadap ayat Al-Quran. Ini jauh lebih berbahaya. Dan Allah telah ingatkan kita semua dalam Al-Quranul Karim, وَلَا تَسِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبِ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Jangan pernah kau mengucapkan dengan lisan-lisanmu ini halal, ini haram. Ya, padahal Allah nggak mengharamkan, Allah nggak pernah menghalalkan. Litaftaru 'ala Allahi kadziban, dan sungguh kamu telah berdusta kepada Allah dengan dusta yang sangat besar. Ya, jadi inilah sebenarnya di antara hal yang membedakan antara ahlus sunnah dengan selain dari ahlus sunnah. Bagaimana cara mereka menjadikan dalil sebagai pijakan? Yang satu menjadikan dalil sebagai pijakan karena sebagai bentuk pembenaran, yang satu menjadikan dalil sebagai apa? Pijakan untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah. Kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, secara zahir apa yang mereka lakukan ingin mensucikan hati, atau dengan istilah bahasa Arab tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Baik atau tidak baik? Baik ya, bagus. Iya. Namun metode dan cara yang dipakai adalah cara yang keliru. Saya tidak berani mengatakan keliru kalau seandainya saya tidak mendapatkan ucapan para ulama dalam masalah ini. Inilah akan saya nukilkan nanti ucapannya Syafi'i, ucapannya Imam Malik, dan ucapan para ulama Islam yang lainnya, pandangan mereka terhadap tasawuf. Jelas ya? Namun secara kasat mata, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mencela yang namanya dunia, selama dunia tersebut tidak mengganggu dia dan melalaikan dia dari kampung akhirat. Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman,
janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Kalau seandainya harta dan anak-anak tersebut melalaikan kalian dari mengingat Allah, itu baru dikatakan orang yang merugi. Tapi kalau seandainya harta yang dia gunakan atau harta yang dia miliki dia gunakan untuk akhirat, maka demikianlah apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ternukilkan dari Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah sahabiyun jalil. Rasulullah telah mengkhabarkan Talha min ahlil jannah. Talha adalah seorang penghuni surga. Iya. Bahkan dalam perang Uhud, kalau kita baca sejarah perang Uhud, maka Talha bin Ubaidillah adalah pahlawannya. Iya. Dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya ada 70 tusukan pedang, tombak. Tetapi bersama dengan itu beliau tetap mempertahankan nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kenapa riwayat hadis yang datang dari Talha bin Ubaidillah sangat sedikit? Fatwa yang ternukilkan dari beliau juga sangat sedikit. Bersamaan dengan itu, beliau termasuk dan termasuk dari sahabat yang awal masuk Islam. Kenapa hadisnya sedikit? Disebutkan dalam sejarah oleh beliau sendiri, ya, karena beliau ya tersibukkan dengan niaga dan perdagangan. Beliau datang ke Syam, datang ke Kufah untuk berniaga dan berdagang. Ya, di mana ada peluang untuk beliau bisa menanam modal untuk berbisnis, beliau berbisnis itu. Ya, dan juga kesibukan beliau yang lainnya dikarenakan di 4 khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali, beliau selalu menjadi pendamping khalifah tersebut untuk mengatur kenegaraan. Ini yang menjadi sebab kenapa beliau sangat sedikit meriwayatkan hadis dan sedikit sekali fatwa yang ternukilkan dari beliau, dalam keadaan beliau termasuk orang yang awal masuk Islam. Iya, ini orang sudah dijamin masuk surga loh. Orang sudah dijamin masuk surga, kerjanya apa? Berniaga. Nah, guru-guru antum, ustadz-ustadznya antum, sehebat apapun dia itu tidak sehebat para sahabat Nabi. Gak sehebat Talha bin Ubaidillah. Jadi kalau ada dalam pandangan antum seorang yang fokus dengan agama, berdagang, berjualan, berniaga, ini antum punya pandangan yang jelek, menunjukkan antum belum faham apa itu sunnah. Menunjukkan antum belum faham apa itu aqidatus salaf. Menunjukkan antum belum mengerti apa itu Islam. Ya, berarti antum sudah terkotori, terkontaminasi dengan penyakit apa? Yang sedang kita bahas di malam ini. Ya, banyak orang terkadang mengenal sunnah, tetapi belum habis masa pensucian hatinya dari masa-masa lalu itu belum habis. Jadi paham ya? Nah, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa ternukilkan dari beliau? Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wa tib. Sesuatu yang paling aku cintai dari perkara dunia ini adalah apa? Wanita dan minyak wangi. Wanita bagian dari dunia atau tidak? Nah, minyak wangi bagian dari dunia atau tidak? Bagian dari dunia. Rasulullah suka, Rasulullah cinta. Apakah kita katakan Rasulullah ini sudah ya terbius dengan ya bangkainya dunia? Tidak sama sekali. Iya, oleh karena itu datang sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Diceritakan oleh Aisyah bahwasanya Rasulullah beliau ruku dan sujud sampai bengkak kaki beliau karena banyaknya beliau sujud dan ruku. Kemudian di antara mereka berkata, kalau demikian mulai hari ini saya tidak akan pernah tidur malam dan akan sholat terus menerus. Yang satunya lagi mengatakan, mulai hari ini saya akan terus berpuasa, tidak akan pernah berbuka. Yang lain mengatakan, mulai hari ini aku akan menjadi atau menyendiri, tidak menikah, supaya aku bisa lebih fokus dengan ibadah. Meninggalkan dunia, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan tidur, meninggalkan menikah. Kemudian diceritakan oleh Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tujuan mereka tadi baik atau tidak?
Tujuannya baik supaya lebih fokus kepada ibadah, supaya lebih banyak untuk sholat, supaya lebih banyak untuk puasa, supaya tidak tersibukkan dengan dunia. Kalau menikah nanti kan repot, kerja, harus cari kerja untuk menafkahi istri, belum lagi punya anak, beli popok anak, beli susu anak, sibuk. Sehingga akan dikhawatirkan melalaikan kita dengan dunia. Ya sudah, nggak usah nikah-nikah. Supaya apa? Ya kalau nggak nikah kan bisa tinggal di masjid, jadi muadzin masjid, ya jadi khodam masjid, ya dapat makan di masjid, alhamdulillah, nggak ada, sudah. Kan kalau orang yang fokus dengan agama kan seperti itu jadinya ya. Tapi gimana pandangan Nabi kita SAW? Apakah dibenarkan? Apakah Rasulullah mengatakan, Masya Allah, hebat-hebat sahabat saya ya, mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan oleh Allah, ayo silakan? Nggak ada. Rasulullah SAW beliau datang ke masjid dan beliau berkhutbah dengan wajah yang memerah dan beliau berteriak, berbicara dalam keadaan mengangkat suaranya. Kalian berkata demikian, demikian dan demikian. Kata Rasulullah SAW, saya sholat malam dan saya tidur, saya berpuasa dan juga saya berbuka, saya beribadah dan saya juga apa? Menikah. Bahkan istri Nabi 9, bukan 1. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang seseorang benci dengan sunnahku, bukan bagian dari golonganku. Jadi orang yang ingin fokus dengan ibadah, melepaskan segala ketergantungan dan keterkaitan dengan dunia, ya, itu divonis oleh Rasulullah orang yang benci dengan sunnah beliau. Dan Rasulullah mengatakan mereka bukan bagian dari golonganku. Jelas ya? Nah, kemudian saudara-saudaraku muslimin dan musliman yang dirahmati oleh Allah, ada baiknya untuk kita mengenal apa itu sufiyah dari ucapan ulama sufiyah itu sendiri. Disebutkan ya dari At-Tusi Abu Nasr As-Sarraj, ya, beliau mulaqab bi Tawus Al-Fuqara. Beliau disebut sebagai orang yang fakir, laqabnya fakir karena memang ingin menjauhkan diri dari dunia. Beliau seorang sufi. Fi kitabihi alladhi ya'uddu aqdam marji' sufi. Di dalam kitabnya yang ini bisa dijadikan kitab rujukan yang paling utama dalam kelompok sufiyah. Siapa nama beliau? At-Tusi Abu Nasr As-Sarraj. Ya, beliau mengatakan, wa kana fi asl safwa fastuskila dzalik faqila sufi. Yumathil dzalika nuqila an Abil Hasan Al-Kannad wa ma'khudun minas safa. Asal dari kalimat sufi dari safwa. Ya, tetapi karena sulit maka disebut sufi. Safwa, sulit ucapannya. Maka diucapkan dengan sufi. Dan itu memiliki makna diambil dari kalimat sofa. Apa artinya sofa? Suci, bersih. Ya, itu artinya kalimat sufi, yaitu membersihkan hati, membersihkan jiwa dari ketergantungan kepada dunia. Iya. Dan disebutkan oleh sebagian kelompok sufiyah, innama sufiyat sufiyah sufiyatun li sofa asrariha. Ya, kenapa sufi dikatakan sebagai sufiyah? Dikarenakan bersih dan sucinya apa yang tersembunyi dari mereka, dari hatinya. Itu namanya sufi. Ya, sufi adalah kesucian hati, kesucian apa yang tersembunyi. Jadi semakin dia jauh dari manusia, dia semakin apa? Semakin bersih dirinya. Ya, ini namanya sufi dari sisi bahasa. Dan juga disebutkan sebagian dari ulama yang lainnya, qala Bishr ibn al-Harith, as-sufi man safati lillahi muamalatuhu fa safat lahu minallahi azza wa jalla karamatahu. Sufi yaitu orang-orang yang mereka membersihkan hati mereka dalam berinteraksi dengan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kekaromatan dikarenakan bersihnya hati mereka kepada Allah Rabbul Alamin. Ini disebutkan oleh sebagian sufi yang lainnya. Dan juga disebutkan oleh kaum yang lainnya, innamas samu sufiyah li'annahum fi safil awal baina yadillah azza wa jalla bi irtifai hammamihim ilaih wa iqbalihim alaih
wa fawquhum bisairihim baina yadayh. Sebagian ulama sufi menyebutkan sufi dinamakan sebagai sufi dikarenakan mereka berada selalu di shaf yang pertama. Ya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka meningkatkan semua keinginan mereka kepada Allah dan mereka berharap kepada Allah dan semua keinginan mereka itu semua mereka ya di atas segalanya. Mereka tidak butuh kepada Allah yang mereka jadikan sebagai tempat bergantung. Dari mana ini benar ya? Benar atau tidak? Mensucikan hati, membersihkan jiwa, membersihkan batin. Namun caranya yang mungkin perlu diluruskan. Niatnya sudah betul, niatnya sudah baik, mensucikan hati. Tetapi mensucikan hati dengan cara metode sendiri, tidak kembali kepada metode yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian kaum mereka mengatakan sufi. Wa qala qaumun innama samu sufiyah liqurbi awsafihim min awsafi ahli suffah alladzina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian kaum mengatakan mereka dikatakan sebagai sufi dikarenakan dekatnya sifat mereka dari sifat-sifat ahlu sufah. Sufah adalah sebuah tempat yang ada di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu ditinggali oleh orang-orang fakir, oleh orang miskin yang mereka tidak punya rumah, yang mereka memakai baju dari goni karena mereka tidak punya pakaian yang lainnya. Paham ya? Nah, karena sufi ini mendekati mirip dengan ahlus sufah yang ada di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu mereka dikatakan sebagai sufi karena pakaiannya terbuat dari suf. Iya, di sini ada dua perbedaan saudara-saudaraku. Iya, seseorang memakai baju dari suf karena memang kondisi dan keadaannya yang mengharuskan dia memakai baju tersebut karena memang tidak punya pakaian. Ya, ada orang yang dia memakai pakaian dari goni untuk menyiksa diri dengan maksud dan tujuan untuk ibadah kepada Allah. Dia mampu beli baju, dia punya baju, dia mampu untuk beli baju yang bagus, yang membuat badannya nyaman, tetapi dia tinggalkan itu semuanya, dia menyiksa dirinya memakai baju dari suf supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya lebih suci hatinya, lebih suci jiwanya, karena kalau memakai baju yang bagus, ini akan membuat terlalai dari mengingat Allah. Ya, dua hal yang berbeda. Ya, niat yang berbeda tetapi memiliki apa? Zahir yang sama. Nah, di sini saudara-saudaraku muslimin, dari ahkamut taklifiyat yang disebutkan oleh para ulama, ada hukumnya haram, ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, ada hukumnya makruh, ada hukumnya apa? Mubah. Kalau wajib haram sudah jelas, hukum taklifiyat. Ya, sunnah makruh sudah jelas, ada pahalanya ketika dia melakukannya atau dia meninggalkannya, ada pahala yang dia dapatkan. Nah, sekarang mubah, kenapa mubah disebut sebagai ahkam taklifiyah? Ya, karena mubah ini berada di barisan yang dia berada di tengah-tengah. Ya, ada di tengah-tengah. Iya. Perbuatan mubah, kita sekarang pakai baju yang bagus, boleh atau tidak? Boleh atau tidak memakai baju yang bagus? Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, ketika Abu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mendatangi orang-orang Khawarij pada waktu itu. Dan Abdullah bin Abbas sengaja memakai pakaian yang paling indah. Sengaja boleh pakai pakaian yang paling indah bertemu dengan Khawarij. Karena orang Khawarij mereka pada waktu itu fokus dengan ibadah, enggak peduli dengan pakaian, pakaiannya kucel, yang paling penting kita ibadah kepada Allah. Kemudian ketika datang Abdullah bin Abbas, mereka mentertawakan Abdullah bin Abbas. Ya Ibn Abbas, apa-apaan ente, pakaian ente seperti ini. Pakaian yang mewah, beliau menunggangi kuda, bukan naik himar. Naik kuda, jadi kuda kendaraan yang mahal. Apa-apaan ente ya Ibn Abbas. Ini sebenarnya yang ditunggu oleh Ibn Abbas, yang intinya Abdullah bin Abbas ingin menekan mereka dari awal sebelum berdiskusi.
Kata Abdullah bin Abbas, aku hidup bersama Rasul. Aku melihat Rasulullah berpakaian dan aku pernah melihat Rasulullah memakai selendang dari Yaman. Bajunya diimpor dari Yaman. Baju Rasulullah pada waktu itu. Mafhum ya? Jelas di sini? Nah, ini perkara yang mubah, perkara yang boleh. Nah, ketika seseorang mengharamkan sesuatu yang itu mubah, maka ini apa? Ini dia bisa terjatuh kepada perkara yang haram. Dia mengharamkan apa yang Allah bolehkan. Mafhum di sini? Atau dia jadikan perkara yang mubah ini sebagai ibadah yang enggak boleh tidak. Memakai baju dari suf boleh atau tidak? Boleh ya, karena dia tidak punya baju dan sebagainya. Tetapi dia jadikan itu sebagai barometer kebenaran. Kalau kamu nggak pakai baju suf, kamu nggak zuhud. Kalau kamu memakai baju suf, berarti kamu pecinta dunia. Kalau kamu tidak pakai baju suf, berarti Anda adalah orang yang mementingkan dunia dan meninggalkan akhirat. Nah, ini yang keliru. Karena memakai baju suf itu perkara yang mubah, bukan sebuah kewajiban. Jadi Anda jangan mewajibkan sesuatu apa yang tidak diwajibkan dalam syariat. Mafhum di sini? Jelas ya? Dan juga terkadang perkara yang mubah memang bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi haram. Ya, kapan perkara yang mubah itu berubah menjadi wajib? Misalnya seseorang tidak bisa bangun tidur kecuali dengan alarm. Membeli alarm hukum asalnya apa? Mubah ya. Namun ketika tidak sempurna dengan alarm tersebut, maka dia menjadi wajib. La yutimu wajib illa bi wajib. Tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan itu, maka itu menjadi wajib. Jelas? Membeli alarm jadi wajib atau tidak? Jadi wajib ketika seseorang tidak bisa bangun tidur kecuali dengan alarm. Ustadz, saya sudah pakai alarm, ini sudah 10 alarm saya beli, nggak bisa bangun tidur. Kayaknya ini perlu cokehan seseorang ini supaya saya bangun tidur. Maksudnya ada yang istrinya yang mencokeh. Yang tadi hukum asal dia menikah misalnya belum sampai kepada kewajiban, syahwatnya masih bisa terjaga, namun dengan seorang wanita inilah yang bisa membangunkan dia tidur subuh, maka hukumnya menikah bagi dia menjadi apa? Wajib. Mafhum? Nongkrong di warung kopi, apa hukumnya? Mubah ya, boleh kan? Tapi kalau seandainya nongkrong sampai jam 2 malam, nongkrong sampai jam 1 malam, nongkrong sampai jam 3 malam, tidak bisa membuat dia bangun subuh, lewat subuh setiap subuh. Maka hukum yang nongkrong tadi hukumnya boleh berubah jadi apa? Jadi haram, karena menjadi wasilah yang dengannya menghalangi dia berbuat kewajiban. Bisa difahami ya? Jadi hukum mubah itu sifatnya fleksibel. Bisa ditarik ke sini, bisa ditarik ke sini, bisa menjadi ini dan bisa menjadi ini. Jelas ya? Jadi kalau ditanya apa, nggak ada dalil nggak boleh nongkrong. Ini agama apaan nih? Ente ketat-ketatin manusia nongkrong, nggak ada dalil nongkrong, betul. Namun ketika nongkrong setiap malam itu mengantarkan Anda tidak menjalankan kewajiban, yaitu sholat subuh, maka apa? Itu jadi haram. Enggak, saya nongkrongnya sampai jam 5 subuh. Jadi sebelum pulang ke rumah sudah saya sholat subuh dulu. Nanti habis subuh saya tidur. Iya, nanti saya bangun jam 10. Ya, kamu kerjanya jam berapa? Ya, paling saya masuk kerja jam 10 lah. Seharusnya jam 8, saya masuk jam 10. Nah, ini jadi masalah juga lagi. Anda kerja digaji dari jam 8 sampai ke jam 5 sore, kenapa Anda masuk jam 10? Berarti korupsi waktu berapa jam? 2 jam di sini. Boleh nggak korupsi waktu? Nggak boleh, haram hukumnya. Mafhum di sini? Jadi perkara mubah itu sifatnya fleksibel. Baik. Kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, saya baca di sini beberapa ucapan para ulama Islam tentang sufiyah. Di antara yang disebutkan, waqad hadara Imam Ahmad min Harith al-Muhasibi wa min Sirri as-Suqati, sebagaimana disebutkan dalam kitab Talbisul Iblis dijilid di halaman 151 sampai 152. Imam Ahmad rahimahullah
telah mengingatkan manusia dari Harith al-Muhasabi. Harith Muhasabi ini alul ibadah, ibadahnya luar biasa. Ya, gak ada ibadah antum semua yang hadir di sini bisa menandingi ibadahnya Harith al-Muhasabi. Luar biasa ibadahnya, abid. Alul ibadahnya di zaman Imam Ahmad, tetapi ditahdzir oleh Imam Ahmad. Diperingatkan bahayanya orang ini oleh Imam Ahmad. Kenapa? Karena dia tidak berjalan di atas jalan sunnah. Ya, ibadah yang dilakukan bukan ibadah yang sesuai dengan aturan yang diajarkan dalam syariat. Karena yang namanya ibadah itu tidak dilihat banyaknya ibadah, tetapi ibadah yang dilihat cocok enggak dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian disebutkan adapun dari Imam Malik rahimahullah, qala Qadi bin Iyad rahimahullah, qala al-Musaybi, kunna inda Malik wa ashabi haulahu. Pada waktu itu kami berada bersama Imam Malik rahimahullah dan ada sahabat-sahabat Imam Malik bersama beliau. Faqala rajulun min ahli nasabiyyin, dan disebutkan oleh seorang laki-laki dari ahli nasibiyyin, ya Aba Abdullah, indana qaumun yuqalu lahum sufiyah. Wahai Aba Abdullah, di kalangan kami atau di kaum kami ada kelompok yang mereka namanya sufiyah. Yaquluna katsira, mereka makannya banyak. Tsumma yakhuduna fil qasaid, kemudian mereka mengambil kasidah-kasidah. Tsumma yaqumuna fayarqusuna, kemudian mereka berdiri sambil joget-joget, sambil bernyanyi. Sering ya antum lihat? Sering ya? Jadi bukan hanya di zaman ini, sudah ada zaman dulu. Fayarqusun, apa itu fayarqusun? Mereka joget-joget sambil bernyanyi, sambil berdendang-dendang. Bahkan kita lihat ada laki-laki pakai rok, putar-putar dia, pakai rok. Iya, ini sudah ada Imam Malik. Perhatikan apa kata Imam Malik. Qala Malik, asbiyanhum, apakah mereka anak kecil? Anak kecil biasa joget-joget kan? Joget-joget. Imam Malik berpikir mereka anak kecil. Qala la, bukan anak kecil. Qala amajanin, apakah mereka orang gila? Bukan kata saya loh ya. Ini kata Imam Malik, bisa dibaca dalam kitab Tadribul Madarik di jilid yang kedua di halaman 53. Iya. Amajanin, apakah mereka orang gila? Qala la, qaumun masyayikh. Mereka adalah kaum para syuyukh, para syekh yang umurnya sudah tua-tua. Mafhum ya? Tapi hal yang seperti ini coba kita ingkari hari ini. Ya, berdakwah dengan musik, joget-joget dan sebagainya. Wah, kamu tuh terlalu ekstrim, terlalu kaku. Ya, dirinya saja yang benar, orang lain semua salah. Surga Allah itu luas loh. Kalian kan kecil sedikit juga kalian. 1/100 surga saya belum penuh kalian masuk. Masa orang lain nggak boleh masuk surga kalian saja? Jelas ya? Kata Imam Malik rahimahullah, ma sami'tu anna ahadan min al-Islam yaf'al hadza. Gak pernah sama sekali aku mendengar seorang dari kalangan Islam melakukan perbuatan seperti ini. Gak ada. Ya, pakai qasidah, joget-joget, nyanyi-nyanyi, di putar musik. Gak pernah aku mendengar dari ahlul Islam. Tapi hari ini itu dijadikan sebagai dakwah, dijadikan sebagai metode untuk mengajak manusia kepada kebaikan menurut mereka. Imam Malik menghukumi tidak pernah aku melihat seorang Islam pun yang melakukan perbuatan seperti ini. Jelas ya? Kemudian ayol rahimani wa rahimakumullah, qala Marwan ibnu Muhammad ad-Dimashqi. Ini Imam Malik sebelumnya belum pernah tahu siapa itu sufi. Ya, makanya beliau tanya, apakah mereka anak-anak atau mereka orang gila? Enggak, mereka kaum masyayikh, orang sudah tua-tua. Ya. Kemudian wahwa min ashabi Malik, dia adalah sahabat dari sahabatnya Malik. Beliau berkata, thalathatun la yu'tamanuna fi din. Ada 3 jenis manusia yang kita tidak merasa aman agama kita dengan mereka. As-sufi wal qassas wal mubtadi yarud ala ahli ahwa. Sufi, ya kata Imam Malik, kata sahib Imam Malik. Kemudian qassas, tukang cerita. Masya Allah, terkadang kalau dia berceramah nangis satu masjid. Satu masjid menangis.
membawa cerita, membawa kisah-kisah yang mengharukan, yang menggetarkan hati, ya, sehingga terasa manis, berlinang air mata. Nggak ada isinya wala dalil, wala Quran, wala sunnah, wala isinya pengajaran akidah, wala mengajarkan tauhid, wala mengajarkan prinsip-prinsip agama, cuman cerita, isinya dongeng. Maka orang seperti ini adalah orang yang enggak aman agama kita kasih sama orang seperti ini. Mafhum? Ya, ini yang buat nangis. Ada lagi ceramah isinya dongeng buat orang lucu. Jadi ada memang seperti golongan yang pertama tadi, raqaiq, mengajak orang untuk menangis dengan kisah-kisah. Ada lagi, ya, kalau kita nonton stand up komedi, ya, sama lucunya sama, nggak ada beda. Cuman kalau di sana baunya lebih lah anak muda, kalau di sini baunya apa? Lebih ke agama. Iya. Yang ketiga kata beliau, Marwan bin Muhammad ad-Dimashqi, wa mubtadi', dia alul bidah, yarud ala ahli al-ahwa, dia alul bidah tetapi membantah alul bidah yang lainnya, membantah Syiah. Iya, membantah Batiniyah. Wah, ini hebat ini. Masa dia bukan Ahlus Sunnah, dia membantah Syiah kok. Dia membantah Ahlul Bidah yang lainnya. Mafhum di sini? Jelas ayyuhal ikhwah? Iya, ini juga orang yang enggak aman dari kita mengambil ilmu dari mereka. Walaupun dia membantah Ahlul Bidah, walaupun dia membantah Ahlul Ahwa. Kalau dia tidak berjalan di atas sunnah, enggak manfaat dia membantah Ahlul Bidah. Lagi-lagi saya katakan ini bukan ucapan saya, ya. Ini ucapan muridnya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu disebutkan ada seorang alim dari ulama sunnah. Pada waktu itu dia terjerat dengan pemikiran kebidahan, dikarenakan dia kagum sekali dengan seorang dari ahlul bidah yang membantah kelompok Batiniyah, membantah kelompok Syiah, membuat dia terkagum. Membantah liberal misalnya di zaman sekarang, ya, membantah Islam Nusantara misalkan. Tapi dari sisi lain dia juga perbuat bidah. Maaf ya, saya baca sedikit lagi. Ya, karena inti kita adalah pembahasan dari Imam Syafi'i. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah dengan sanad yang sahih dan bisa dibaca dalam kitab Manaqibus Syafi'i di jilid yang kedua di halaman 207. Qala Yunus bin Abdul A'la sami'tu Syafi'i yaqul, berkata Yunus bin Abdul A'la, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, "Lau anna rajulan tasawwafa awalun nahar lam yati alaihi dhuhur illa wajatu ahmaq." Kalau seandainya ada seorang laki-laki yang dia terpengaruh dengan tasawuf di awal siang, di waktu duha, belum sampai waktu zuhur, aku telah melihat kedunguan orang tersebut. Tadinya mungkin sebelum dia ikut hal yang seperti ini wajar-wajar saja, ya, normal-normal saja, fitrah manusia. Tapi ketika sudah ikut pemahaman tertentu, jadi aneh. Di antara hal yang sering saya sampaikan, kalau kita tanya sama nenek-nenek yang jualan kangkung, jualan telur bebek di pasar, nenek kalau punya uang kira-kira mau ngapain nenek? Apa kira-kira jawabannya? Hah? Saya ingin lihat Ka'bah, nak. Ingin lihat Ka'bah. Ingin datang ke kota Rasulullah, ingin haji, ingin umroh. Coba antum tanya sama nenek-nenek. Karena ini fitrah, masih fitrah. Tapi ada orang yang sudah termasuk kepada pemikiran-pemikiran subhat, pemikiran bid'ah, sudah pergi ke India berpuluh-puluh kali. Ya, berpuluh kali ke India. Keliling sudah. Umroh pernah? Belum pernah. Fitrahnya hilang. Dan apa yang saya ucapkan hari ini saya akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Ini bukan dusta. Walaupun ada pergi umrah, tetapi keterkaitan hatinya itu lebih cinta kepada India, Pakistan, Bangladesh. Bukan kepada kota suci. Tapi orang kalau masih fitrah, nenek-nenek yang saya sebutkan ini, silakan antum tanya. Nek, kalau nenek punya uang, nenek mau ngapain? Saya mau lihat kota suci, mau lihat Ka'bah, saya mau tawaf. Ini kan fitrah manusia. Makanya kata Imam Malik, Imam Syafi'i, kalau seseorang di siang hari, pagi hari, dia terkena dengan tasawuf belum sampai waktu siang,
aku sudah melihat apa? Mereka adalah kaum yang dungu. Ya, karena kebidahan itu bisa membodohkan orang. Bisa difahami ya? Menghilangkan fitrah seseorang. Dan insya Allah akan kita sambung karena sudah adzan. Saya baca sedikit saja ya. Siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Karena kaum sufi sangat mengkultuskan beliau. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah adalah seorang alim dari ulama ahlu sunnah. Dia beriktikad dengan iktikadnya imam madhab yang 4. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah di dalam kitab Al-Ulu menukilkan ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah tentang i'tiqad beliau bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arasy. Disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitab Al-Ulu. Beliau seorang ulama Ahlussunnah. Namun banyak sekali cerita-cerita bohong yang disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah yang itu adalah dusta atas nama beliau. Dan wailah, beliau adalah seorang alim dari ulama Ahlussunnah yang berjalan di atas jalannya Imam Syafi'i, berjalan di atas jalannya Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Islam yang lainnya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.